boleh anak-anak masuk ke sekolah langsung menghubungi orang tua akan memberitahu Bapak Ibu guru. Anak-anak istirahat, kemudian anak-anakku harus berobat. Bapak Ibu guru, anak-anak yang sakit dicatat, kami menindaklanjuti. Kalau di wilayah Sidoarjo akan kami pantau hari kami beri obat. Kami istirahat 10 hari anak-anak, tidak boleh sekolah 10 hari. Kalau untuk wilayah kerja puskesmas lain nanti akan saya sampaikan ke puskesmas yang anak bertempat tinggal. Mungkin demikian Bunda Leni, yang bisa kami sampaikan untuk anak-anakku sekalian. Berharap bisa menjalankan dengan baik agar kita semua tetap sehat, bisa melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka karena terkena COVID-19. Bunda, dari saya anak-anakku sekalian, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ino, terima kasih materi yang sangat luar biasa. Sampaikan sangat detail, menjadi bekal bagi kami menjalankan pada Senin akan datang. Terima kasih. Dan besok untuk anak kelas ya, dokter ya. Iya Bunda, besok kami datang. Luar biasa dokter, keren. Vaksinnya kapan? Terima kasih. Sangat. Untuk anak-anak, bentar nih, anak-anak didengarkan terlebih dahulu. Kami Bunda Leni. Makasih juga, Bu. Bentar Ibu Dokter, ada pertanyaan satu aja. Kebetulan Ibu Dokter ini tadi menyampaikan cukup banyak anak-anak diantaranya supaya mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian aktivitas pada saat makan bagaimana, olahraga bagaimana. Nah, ini biasanya anak-anak melalui orang tua, bahkan kami juga itu mengkonsumsi vitamin Ibu. Nah, untuk vitamin C, batasannya itu misalnya, ini ya saya menyebut merek, kan ada UC di satu botol itu, kadang-kadang orang kepengen cek gak kena COVID, bisa lebih dari 2 botol, 3 botol. Nah, kita perlu penjelasan menurut ilmu kedokteran. Mohon Ibu diberikan pencerahan kepada kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indrajit. Pertanyaan yang sangat bagus. Anak-anakku sekalian, iya ini lupa saya menjelaskan tadi. Mohon berhati-hati, memang di kondisi seperti ini, kondisi pandemi, kita sangat membutuhkan vitamin C dan vitamin D. Tapi ketika kita membutuhkan 2 vitamin itu bukan berarti kita secara gegabah memasukkan banyak ke dalam badan, juga tidak baik, tidak diperbolehkan. Vitamin D ada di media visual nih Pak Indrajit, di TV-TV. Ya. Menikah disampaikan ada merek tertentu ini untuk vitamin D, itu sebenarnya tidak perlu. Tidak perlu, karena negara kita adalah negara tropis yang kaya dengan sinar matahari. Cukup kita beberapa menit di bawah sinar matahari, itu kebutuhan vitamin D sudah tercukupi. Saya jalan dari parkiran panas, itu sekitar 1 menit, 2 menit itu saja sudah tercukupi kebutuhan vitamin D saya. Jadi hanya sedikit sekali kita butuhkan, bila berlebih malah ada efek sampingnya yang tidak baik. Jadi tidak baik. Insya Allah
untuk anak-anak kita dan kita semua, mereka masuk sekolah itu sudah kena vitamin D. Masuk sekolah itu kan dari rumah, mereka naik sepeda motor sudah kena vitamin D. Kemudian pulang dijemput sepeda motor lagi sudah kena vitamin D. Bagaimana yang dijemput naik mobil tetap masih terkena vitamin D. Lah jalan di parkiran itu Bapak, kan jalan di parkiran sampai pintu gerbang kan tidak boleh masuk untuk mencegah kerumunan. Nah itu saja anak-anak sudah terpenuhi kebutuhan vitamin D-nya, itu untuk vitamin D. Kemudian sekarang vitamin C yang banyak dijual-jual di Indomaret dengan berbagai itu ada 500 mg, 1000 mg. Anak-anak sekalian perlu diketahui kebutuhan kita, kebutuhan badan kita untuk vitamin C disimak ya anak-anak 25 mg. Boleh nakal dalam 24 jam. Bila kita minum UC misalkan itu 1000 mg, berarti 975 mg dibuang lewat air kencing. Itu kalau sehari. Bila berhari-hari, bertahun-tahun kita minum UC tiap hari, membuangnya itu ginjal tidak akan bisa bersih. Yang terjadi akan ada yang nyantol di ginjal, timbul endapan, akhirnya terjadi batu ginjal. Jadi tidak perlu sampai se-ekstrim itu untuk minum vitamin C karena efeknya bisa menjadi batu ginjal. Kemudian untuk anak-anak yang punya asam lambung naik, itu bisa memicu timbulnya asam lambung, akhirnya perut perih, jadi mual, muntah, kemudian tidak bisa ikut PTM, tidak bisa sekolah karena habis minum vitamin C 1000 mg. Jangan anak-anak, vitamin bebas, boleh beli vitamin apa saja, B kompleks, boleh. Sehari cukup sekali karena kondisi anak-anak sedang dalam kondisi sehat, bukan kondisi sakit. Kemudian untuk minum yang 1000 mili tidak saya rekomendasikan. Karena bahaya untuk anak-anak. Ini anak-anak soalnya, untuk kita yang dewasa saja itu berlimpah ruah lebih, Pak. Kita hanya membutuhkan 25 mg. Sementara itu 1000 mg. Kalau itu mencoba ya sekali saja. Saya misalkan pengen mencoba ya 3 bulan sekali. Misalkan pengen nyoba gimana sih rasanya, begitu Bapak, begitu anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan lain, monggo. Ada Bu, tentang vitamin D bagaimana Bu? Iya. Kebutuhan vitamin D tubuh kita. Juga sangat kecil sekali Bunda, kebutuhan vitamin D. Jadi kita vitamin D tidak perlu, non sewu Bunda saya nyebut merek yang di TV-TV itu. Mohon maaf saya nyebut merek, yang my well itu loh Bunda. Itu mohon maaf Bunda, tidak perlu Bunda. Kita kena sinar matahari Bunda, sekarang misalkan Bunda mau kondur, nitih sepeda motor, Bunda pulang sepanjang jalan sampai rumah itu sudah berlimpah ruah, kebutuhan vitamin D-nya sudah kelebihan. Dengan pergerakan seperti itu saja, Bunda kondur, nitih sepeda motor saja, itu sudah berlimpah ruah. Vitamin D-nya Bunda dapatnya, dan itu sudah untuk badan kita Bunda sudah cukup, tidak perlu lagi ditambah. Ngaten Bunda. Mengenai waktunya Ibu, batasan waktu sinar matahari. Memang mau caring waktunya, kalau memang mau caring sebenarnya tidak boleh lebih dari jam 9. Kalau jam 10 ke atas caring, sengaja caring loh Bunda. Kalau kita pulang naik sepeda motor kan tidak caring. Tidak caring. Tapi ketika kita ingin caring, jam 10 sampai jam 12 itu yang terjadi, vitamin D-nya dapat, tapi juga sinar ultraviolet dari sinar matahari yang menyebabkan kanker kulit juga dapat. Jadi akan terkena kanker kulit, maksudnya bisa memicu timbulnya kanker. Sebaiknya jam 7 sampai jam 9. Itu yang bagus.
Seandainya kita tidak caring dokter, saya tidak cukup waktu saya, nggak ada waktu untuk caring. Sudah, kita berangkat ke sekolah, naik sepeda, itu saja sudah kena vitamin D. Ulang lagi, kena lagi vitamin D. Cukup Bunda itu, kebutuhan badan. Demikian Bunda, ada lagi monggo. Cekap Bu. Matur suwun. Terima kasih Bu Dokter. Ternyata informasi hari ini dari panjenengan itu wah sangat besar manfaatnya bagi kita. Contohnya misalnya caring. Kita selama ini tidak mulai jam 7. Mulai jam 10 kadang-kadang sampai 2 jam. Ya Allah, sehingga kadang-kadang sampai gosong. Ternyata keliru nggih. Jadi jam 7 sampai jam 9 ternyata juga ada efeknya dari sinar matahari yang cukup lama. Terima kasih penjelasannya Ibu Dokter. Insya Allah besok kita ketemu secara langsung di SMP Negeri 2 Sidoarjo untuk khusus Bapak Ibu. Kemudian besok juga jumpa lagi dengan anak-anak kelas 9. Ya, siap Bapak, siap. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon izin Bapak. Matur suwun Bunda Sia, matur suwun Bunda Neni, Pak Indrajit, luar biasa anak-anakku sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dokter Hinu Trisulistiorini. Untuk selanjutnya anak-anak sekali lagi mohon perhatian sekali kalian kalau misalnya sekiranya tidak diberi kesempatan untuk berbicara atau komen tidak usah dilaksanakan ya karena demi kelancaran kegiatan Zoom. Karena kebetulan kegiatan Zoom hari ini nggak tahu ya ada apa padahal kita tadi sudah berdoa Bismillah. Kok ono dari dunia lain yang ganggu. Tapi alhamdulillah ternyata ada gangguan, kita diberi berkat secepat kilat ada solusi sehingga masih sambung. Dan untuk selanjutnya ini yang ditunggu anak-anak ya. Oh iya, sebelum saya sampaikan sedikit nanti ini ada tambahan dari Ibu PLT Kepala Sekolah Ibu Dr. Randa Haji Neni Arifah MPD. Monggo Ibu. Wakil kepala sekolah sing lanang sing buneni iki mbok sapa? Niko. Cukup anak ya. Baik. Anak-anak menggarisbawahi dari berbagai informasi detail yang tadi disampaikan oleh Ibu Dokter Hindu. Ibu mohon kepada kalian ya demi keselamatan kita, demi ikhtiar kita, mari kita laksanakan dengan tertib, dengan komitmen yang kuat sehingga insya Allah PTMT kita ini nanti berjalan aman dan selanjutnya kita menjalani pembelajaran normal seperti dulu lagi begitu ya anak-anak ya. Nah, ada beberapa hal yang agaknya berbeda dengan video yang pernah kita simulasikan ya, yaitu mengenai pengantar ya, mengantar dan menjemput. Tadi Ibu Dokter menyampaikan tidak boleh masuk ke halaman sekolah. Jadi cukup di gerbang luar anak-anak. Ya, kalau di video-video kemarin kan di dalam halaman sekolah ya. Maka ini ada pergeseran, ada perubahan, yaitu nanti anak-anakku semuanya ketika diantar itu semuanya di gerbang pintu depan. Ya, selanjutnya nanti akan disambut oleh Bapak Ibu guru dan tidak perlu salim anak-anak. Tidak perlu salim ya, budaya-budaya seperti itu sudah kita hilangkan. Ya, kemudian pastikan maskernya dipasang dengan benar ya, dengan benar. Jangan mereng-mereng gitu ya, Nak ya, yang di depan dan bawah betul-betul tertutup gitu ya. Kemudian pastikan dari rumah tadi sudah sarapan ya dengan nutrisi-nutrisi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter gitu anak-anak ya. Nanti di sini di depan sekolah ini sebelum cuci tangan kalian sudah ukur suhu dulu
ya, pakai ukur suhu, setelah itu cuci tangan, melewati meja screening untuk dicek apakah suhu kalian ini masih normal ataukah bagaimana ya, nanti apakah ada batuk, meriang dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan Bu Dokter, kalau kondisi badannya nggak enak, meriang, tenggorokannya kok sudah agak nyeri-nyeri gitu, tidak perlu datang ke sekolah, ya Nak ya. Langsung matur kepada orang tua dan orang tua yang menghubungi wali kelas, gitu ya Nak ya. Nah, kemudian setelah di screening kalian masuk ke kelas. Nah, di kelas sana, di kelas sudah ada semprot yang kecil. Dari pihak sekolah sudah melakukan semprotan yang besar, tetapi di kelas itu ada di tiap-tiap kelas sudah disediakan untuk cuci tangan dengan sabunnya, dengan air mengalir, itu dimanfaatkan. Ya, semuanya anak-anak ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Dokter tadi, tolong betul-betul dipatuhi sehingga Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan aman dan lancar. Gitu ya anak-anak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa hari Senin dan Selasa itu jadwal untuk nomor absen 1 sampai 12. Ya, jangan lupa jangan datang semua loh ya. Jadi hari Senin dan Selasa yang datang ke sekolah hanya nomor absen 1 sampai 12. Baik, Bu. Hari Rabu dan Kamis yang datang ke sekolah adalah nomor absen 13 sampai 24. Hari Jumat jam 1 yang datang ke sekolah adalah nomor absen 25 sampai dengan yang terakhir, gitu ya. Bagaimana dengan nomor absen yang ketika tidak datang ke sekolah? Pembelajarannya bagaimana? Tetap dilakukan melalui daring, ya, dengan Google Classroom ya, karena Bapak Ibu gurunya kan mengajar toh. Bapak Ibu gurunya mengajar di sekolah, sehingga anak-anak yang tinggal di rumah itu melaksanakan pembelajaran di Google Classroom. Itu anak-anak ya. Jelas apa ora? Anak-anak. Jelas ya. Nanti Bapak Ibu wali kelas akan sepenuhnya mendampingi kalian melalui grup WA kelas, ya, dan juga melalui ketika tatap muka langsung. Demikian, terima kasih. Saya akan kembalikan kepada Pak Indrajit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk anak yang saya banggakan, dengan perhatiannya, Robi Farudin, dan yang lainnya, nanti saya beri kesempatan kalau kalian ingin bicara pada saat di sekolah atau ada pentas seni, kamu mau stand up komedi, saya beri kesempatan. Sekarang tolong didengarkan terlebih dahulu. Novel sugesti, tolong didengarkan, jangan ngomong aja. Baik ya. Untuk anak-anak, tadi ada tambahan dari Ibu Neni selaku PLT Kepala Sekolah, bahwasanya kalian nanti tanggal 6 sudah mulai PTMP sesuai gelombang jadwal. Nanti akan diinformasikan kepada kalian. Halo, ini yang mau bicara, tolong ya. Jadi nanti akan diinformasikan dengan surat resmi untuk jadwal-jadwal gelombang masuk selama kegiatan PTMT. Kemudian untuk anak-anak, hubungannya dengan vaksinasi, kalian anak-anak kelas 8 sudah mengisi aplikasi dan alhamdulillah sudah terdata oleh kami operator sekolah. Untuk itu yang perlu diperhatikan, satu, untuk anak-anak yang sudah pernah vaksin, maka tidak perlu mengisi aplikasi tersebut. Namun untuk vaksin berikutnya, vaksin kedua, silakan di tempat kalian waktu itu melaksanakan vaksin di mana. Sekiranya
ada anak-anak yang wedi, ajre, keweden untuk kegiatan vaksinnya ditunda. Kapan? Nah, pelaksanaan vaksinasi secara nasional untuk pelajar itu mulai Agustus sampai Desember. Dan usianya berapa? Usia 12 sampai 17 tahun. Sehingga kalau misalnya ada yang mengisi aplikasi, terdata hari ini usianya masih di bawah 12 tahun, belum boleh melaksanakan vaksin baru bulan berikutnya dan seterusnya. Terus kiranya ada yang takut gimana? Takut terus ya. Enggak apa-apa, Bu. Kita tidak memaksa, itu dikembalikan ke kalian, dikembalikan ke orang tua kalian, mengizinkan atau tidak untuk divaksin. Karena apa? Vaksin tujuannya adalah supaya kita mempunyai imun tubuh yang kuat sehingga harapan kita semua terhindar dari COVID-19. Amin. Kemudian anak-anak, hubungannya dengan PTMT bagi anak-anak atas persetujuan orang tua yang setuju dengan kegiatan pembelajaran tatap muka daring, silakan kalian mengisi. Kalau misalnya tidak setuju ya silakan mengisi. Yang tidak setuju tatap muka secara daring, kalian belajarnya dari rumah dan nanti kalian akan dibantu orang tua kalian sebagai guru dari rumah. Terserah kalian ya, terserah kalian. Saya kira kalian semua pengen segera kan untuk sekolah, hampir 2 tahun kalian belum ada kegiatan secara langsung. Anak-anak yang saya cintai, untuk yang lain-lainnya nanti akan kami sampaikan melalui surat resmi oleh sekolah. Saya kira itu ya untuk anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk acara tanya jawab nanti silakan kalian tanya melalui Bapak Ibu wali kelas masing-masing dan nanti akan kita tampung kemudian kita jawab. Untuk acara selanjutnya marilah kita akhiri kegiatan sosialisasi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jam 1 sampai jam Warahmatullahi wabarakatuh.